Seminari Tinggi Anging Mamiri adalah rumah formasi pendidikan calon imam Keuskupan Agung Makassar. Nama Anging Mamiri diambil dari salah satu lagu daerah Makassar yang berarti angin sepoi-sepoi. Angin berhembus atau bertiup kemana ia mau, melambangkan Roh Kudus yang bergerak kemana ia mau. Lebih dari itu, Roh Kudus dipilih sebagai pelindung Seminari Tinggi Anging Mamiri dengan harapan bahwa para frater calon imam Keuskupan Agung Makassar yang sedang menjalani masa formasi senantiasa dihembusi, diterangi, dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Seminari ini terletak di Jalan Kaliurang, KM 7,4, Sleman, Yogyakarta. Seminari ini telah berdiri sejak tahun 1979 dan telah menghasilkan imam-imam serta membina calon-calon imam yang berkualitas bagi Keuskupan Agung Makassar. Salah satunya adalah Frater Antonius Glenaldi Henry Susanto yang akrab disapa Frater Glenn. Namaku Frater Glenn. Saat ini aku tingkat 1 di Seminari Tinggi Anging Mamiri. Keseharianku bersama para frater di tempat ini dimulai dari bangun pagi pukul 5.00 dan mengikuti ibadat pagi dan perayaan Ekaristi di kapel. Dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama. Kemudian bersiap-siap mengikuti kuliah. Pada masa pandemi ini, kami harus berkuliah dari rumah. Masing-masing tingkat telah dibagi ke dalam beberapa tempat. Setelah kuliah, dilanjutkan dengan makan siang bersama. Disinilah kami saling berbagi cerita dan pengalaman selama kuliah tadi. Tawa ceria dan kadangkala harus serius karena membahas isu-isu politik mewarnai jalannya makan siang kami. Setelah makan siang, dilanjutkan dengan siesta atau istirahat siang. Tetapi ada yang memilih untuk tidak tidur karena berlatih orjen, mengasah otak dengan bermain catur. Setelah siesta, ada opera singkat mulai pukul 15.00 sampai 15.30. Masing-masing unit memiliki area kerja masing-masing. Ini dia yang ditunggu-tunggu para frater setiap sore, apalagi kalau bukan olahraga. Di seminari ada beberapa kegiatan olahraga yang bisa dilakukan. Futsal, voli, bulu tangkis, sepak takraw, dan khusus pada hari Selasa ada olahraga sepak bola di lapangan kentungan. Semua ini tentu saja bertujuan untuk membuat para frater sehat walafiat. Tidak cukup sehat secara rohani, sehat secara jasmani pun sangat penting. Setelah olahraga, dilanjutkan dengan mandi dan studi pribadi. Waktunya cukup lama loh, kurang lebih 2 jam. Disinilah para frater diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk belajar. Para frater selalu diingatkan oleh para staf bahwa tujuan utama para frater diutus oleh keuskupan ke sini adalah untuk belajar.
Ter, saya mau cari Frater Glenn. Iya, Frater Glenn ada di ruang studi. Tunggu ya, saya panggilkan. Bro, ada yang ingin ketemu di ruang tamu. Oh iya, sebentar. Ya, langsung masuk. Selamat sore, Frater. Selamat sore. Masih ingat saya nggak? Yang mana ya? Kita pernah kenalan, Ter, waktu di panggilan tahun lalu di Paroki Banteng. Oh iya. Saya ingat. Begini, Ter, saya datang ke sini karena saya tertarik mau seminari, jadi Frater hingga jadi nomo. Bagaimana sih caranya? Kalau Frater sendiri sih begini ceritanya. Untuk menjadi calon imam KAMS, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama, pendidikan seminari menengah Santo Petrus Claver selama 3 tahun. Setelah lulus dari seminari menengah, kami akan menjalani program tahun retorika selama 1 tahun. Setelah itu, kami menjalani tahun orientasi rohani di Toraja. Di akhir tahun rohani, kami akan menerima jubah sebagai tanda persetujuan ke jenjang selanjutnya. Mulai saat itu, kami dipanggil Frater. And then, we are going to Jogja. Tapi bukan untuk senang-senang ya, melainkan untuk kuliah.
Perbedaan Frater Projo dan Tarekat dapat dilihat dari dua kelompok imam yang sering kita jumpai. Imam diosesan atau imam projo adalah para imam yang tergabung dalam suatu wilayah geografis yang disebut keuskupan. Mereka berada di bawah pimpinan uskup setempat, ditabiskan untuk melayani umat dalam wilayah keuskupan. Imam diosesan diberikan gelar Reverendus Dominus yang artinya Tuan yang terhormat. Mereka juga disebut imam projo. Mereka tidak mengucapkan kaul di depan publik secara teknis dan tidak menjanjikan kemiskinan, namun mereka menjalankan semangat kaul ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan itu secara sangat disiplin. Imam diosesan secara umum hanya bisa melayani dalam keuskupan tempat di mana mereka ditabiskan. Imam diosesan tunduk dan setia kepada uskup tempat di mana mereka ditabiskan. Kalau frater Tarekat adalah anggota komunitas religius, melaksanakan karya imamat mereka sesuai dengan spiritualitas dan misi komunitas religiusnya. Mereka dapat berkarya dimanapun sesuai yang ditetapkan oleh pimpinan biara baginya. Imam Tarekat diberikan gelar Reverendus Paternus yang artinya Bapa yang terhormat. Secara khusus, mereka mengikrarkan kaul ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan di depan publik. Mereka menjalankannya sebagai kewajiban, serta melandaskan semangat hidupnya sesuai dengan karisma pendirinya. Imam Tarekat dapat melayani dimanapun ordo atau kongregasinya berkarya. Mereka tunduk pada pimpinan atau provinsialnya dan juga tunduk kepada uskup setempat di mana mereka berkarya. Oh, begitu ya Pak. Terima kasih atas informasinya. Aku menutup hari ini dan menyerahkan kepada Tuhan semua perjalanan panggilanku ini. Bagiku, baik projo dan tarekat, keduanya sama saja dalam tugas dan juga pelayanan. Kami dipilih oleh Allah untuk mewartakan kerajaan-Nya di bumi dan membawa terang bagi dunia. Aku membawa semua ini dalam doa dan keheningan malam, mendoakan orang-orang muda agar mereka membuka hati, mendengarkan, dan menjawab panggilan Allah.